Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita meneruskan kajian yang telah lalu dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, yang kita baca pada pertemuan kali ini adalah Tambihun di halaman 126 kitab Fathul Mu'in. Qala tambihun ay hadza tegese utawi iki iku tambihun pepeling satu pengingat. Nah, ini sejenis juga sebenarnya dengan far'un yang kemarin kita baca. Yajibu wajib. Wajib diberlakukan begitu ya. Kalau tidak berarti nanti ada mutolabah ukhrawiyah. Akan ada tuntutan-tuntutan di akhirat. Tuntutan yang dimaksud ya jika nyawa ya dibalas nyawa. Jika melukai ya dibalas melukai, tentu dengan hitungan-hitungan tertentu nanti di akhirat ya. Yajibu wajib apa kisosun kisos. Fi a'dha'a ing dalam pira-pira anggota. Jadi kisos juga diberlakukan, juga harus diberlakukan bukan hanya soal nyawa, tapi juga soal melukai bagian tubuh. Misalnya tangan, kaki, mata, dan seterusnya. Karena sebenarnya bagian-bagian tubuh itu juga bisa mengarah kepada kematian itu sendiri. Haitsu amkana ing dalam sekirane mungkin apa kisos. Min ghairi zulmin saking sakliyane kezaliman. Nah, maksudnya haitsu amkana min ghairi zulmin itu jika memang kisos itu dimungkinkan diterapkan dengan tanpa merugikan pihak yang melukai. Misalnya begini, orang melukai mata orang lain. Yang terluka ternyata hanya retinanya misalnya, dengan luka sekian persen. Pertanyaannya, kalau kemudian mau diberlakukan kisos, mungkinkah itu bisa dilaksanakan? Dari sisi melukai matanya dibalas melukai bisa, tapi problemnya adalah ukuran lukanya harus sesuai. Misalnya ukuran luka yang ada di korban itu 3 luka, 3 level luka misalnya, 3% kelukaan, maka pembalasannya juga harus 3%. Mungkinkah itu? Nah, begitu ya. Kalau tidak mungkin ya jangan. Karena kalau tetap dilakukan justru akan membuat kezaliman baru, zalim terhadap korban. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan di awal, bahkan seorang penjahat pun itu tetap berhak mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu mutlak milik siapapun. Tidak boleh orang melukai satu, dibalas melukai dua, itu tidak boleh. Satu ya dibalas satu, dua ya dibalas dua. Oke, saya lanjutkan. Contoh akdo itu apa? Contoh bagian tubuh. Kayadin itu koyo tangan. Misalnya melukai tangan. Warijlin dan sikil atau kaki. Wasobia dan piro-piro driji jari jemari. Wa anamila lan
pira-pira pucuke driji. Wa zakarin lan zakar kemaluan laki-laki, wa unsayani lan pringsilan loro, ini bagian kemaluan laki-laki juga. Wa udzunin lan telinga, wasinin lan untu, gigi geraham dibalas geraham, tidak boleh gigi geraham dibalas gigi yang lain. Olisanen lan ilat atau lidah, wasyafatin lan lambe atau bibir, wa ainen lan mripat atau mata. Wa haknin lan telapuan, kelopak mata ya. Wa marini angfin lan janur irunge, janure irung, jadi hidung bagian depan ya. Wawa utawi marini angfin iku ma bagian lana kang lemes apa ma minhu saking angfin. Jadi hidung yang bagian depan itu namanya marini angfin. Wa yustaratu lan den syaratake likisa sitorofi kedue pembalasan anggota, pembalasan bagian tubuh. Wal jurhi lan catu apa ma perkara surita kang wis den syaratake apa ma linafsi kedue kisos nyawa. Ada 3 bagian kemarin ya. Jadi dari aspek pelakunya, dari aspek korbannya, dari aspek perbuatannya kemarin sudah dijelaskan. Jadi apa yang menjadi syarat untuk kisos bagian tubuh ya, itu sama dengan syarat yang ada di kisosnya nyawa. Wala yu'khadhu lan ora kena den alap apa yaminun tengen biasarin kelawan kiwa. Nah, jadi tidak boleh memotong atau mengkisos tangan kanan gegara dia memotong tangan kiri. Karena harganya kanan dan kiri berbeda. Nah, itu yang di depan dikatakan khaisu amkana itu bagiannya di situ. Jadi kalau tangan kanan ya dibalas tangan kanan, tangan kiri dibalas tangan kiri. Wa a'lalan bagian kang dhuwur bi asfala sebab bagian kang isor. Tidak boleh mengkisos bagian atas gegara dia melakukan tindakan melukai orang lain bagian bawah. Jadi kalau atas ya dibalas atas, bawah dibalas bawah. Wa aksu lan sakwali'e yaminun biyasarin au a'la bi asfala. Wala kisasa lan ora ana kisas iku maujud fi kasri azmin ing dalem mecah balung. Jadi misalnya kita melukai orang, ternyata sampai patah tulangnya, itu tidak boleh diberlakukan kisos. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalau nanti itu betul-betul dikisos, bentuk kisosnya itu sama dengan bentuk melukainya. Jangan-jangan yang pecah hanya balung 1, terus dikisos pecah balung 2. Nah ini nanti harus ada kisos lagi. Jadi yang semula menjadi korban, dia akan menjadi pelaku. Gegara dia berbuat zalim. Lukanya 1 kok balasnya 2. Begitu. Makanya la kisos fi kasri admin, karena sulit untuk melaksanakan hukuman itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak saya itu dilukai orang. Apa mas yang dilukai? Hati saya. Misalnya begitu ya. Hati saya kecewa dilukai orang. Sakit hati saya dengan orang itu. Apa diperlakukan kisahnya? Nggak bisa. Gimana cara kemudian rasa sakit hati itu disamakan? Nggak bisa. Jadi kalau soal rasa itu nggak bisa dikisos. Yang bisa dikisos ya bagian-bagian yang tampak saja. Ukurannya bisa dihitung, bentuknya bisa dilihat. Tapi kalau rasa ya nggak bisa. Nah, misalnya, saya dijengkelkan oleh dia, saya terluka hati saya. Saya harus mengkisos, dia juga harus jengkel sebagaimana perasaan kecewa saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena urusannya adalah rasa. Sebagaimana bahagia. Kita merasakan bahagia, ingin membalas kebahagiaan itu kepada orang yang membahagiakan kita. Tentu kalau pas juga tidak bisa.
Mungkin kurang, mungkin lebih. Pas ya mungkin saja, tapi untuk menentukannya sulit. Walau kutiat, lamun dan potong apa yadun tangan miwasati dhiroin saking tengah lengan. Uktus so mongko den kisah sapa wong fil kafi ing dalem epe-epe. Wa fil baqi lan iku tetep ing dalem sekerine sisanya hukumatun utawi diat hukumah, diat untuk membeli obat atau ganti rugi. Jadi, hukumah itu bisa dimaknai sanksi denda begitu ya. Jadi kalau orang itu dipotong tangannya, miwasati dhiroin, jadi tengah-tengah lengannya itu dipotong, nah, kan tidak mungkin kita memotong tengah-tengah juga. Bisa-bisa ya kalau kemudian dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi hidup. Kalau tidak, nah, ini bagian dari walau kutiat ini rincian dari fikasi admin. Nah, yang dipotong kok tengah-tengah kan kemungkinan terjadi pecah itu nanti balungnya, ya. Dan kalau sudah pecah bisa ngerembet kemana-mana. Maka cukup uktuso fil kafi karena di kafi ini ada pergelangan. Jadi ada siku-siku. Nah, dari siku-siku itulah sehingga nanti dimungkinkan tidak memecah balung, hanya memutus. Nah, terus gimana untuk selebihnya? Nah, wafil baki hukum atun, untuk selebihnya tidak diberlakukan kisos, tapi diat. Wayuk ta'ulan dan potong, sapa jamun sekelompok orang, biatin sebab nugel tangani wong siji. Misalnya ada 10 orang bawa pisau bersama-sama, diletakkan di tangan orang lain, kemudian ditekan secara bersama-sama, putus tangannya orang itu tadi, ya maka 10 orang itu harus dikisos juga dengan cara diputus tangannya. Tahamalu kang podo metelaken, apa ya, menekan ya. Sopo jamun alaiha yang atas yad, daf'atan kelawan saambalan wakidatan kang siji, bimuhaddidin kelawan perkara kang landhep. Fa'abanu nuli nugelake sapa jamun ha ing ya. Waman ta sapane wong ku kota lamun mateni sapa man bimuhaddatin kelawan perkara kang den landhepake. Au khonaqo ta mencekik sapa man, au tajwiin atau melaparkan sapa man. Jadi sekap orang ditaruh dalam ruangan, orang ini tidak dikasih makan, itu namanya tajwi. Au taghrikin utawa ngeremake, dilempar ke laut atau di sungai yang alirannya begitu deras, kemudian yang dilempar mati. Bimain ing dalam banyu. Uktus so mongko den kisos. Atau kalau di mabni fa'il kan iktaso, mongko kena ngisos sapa mustahik. Mustahik kisos, orang yang menghaki kisos itu, yakni para ahli waris dari orang yang dibunuh itu. Ingsa'a lamun kersa sapa mustahik, bimisri kelawan padane kotel. Jadi boleh cekik dibalas dicekik, ditebas leher, balas ditebas leher, tembak balas ditembak, dilempar ke laut, dibalas lempar ke laut. Itu namanya bimislihi. Au bisihrin, utawa kelawan sihir. Jadi ada orang membunuh orang lain dengan cara ditenun atau disantet ya. Maka fabi saifin mongko ngisoso kelawan pedang. Jadi cukup dipenggal lehernya, tidak dibalas sihir juga karena nanti ukuran sakitnya bisa-bisa menjadi beda. Selain itu, mensihir orang itu juga tidak boleh. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan satu kewajiban dengan cara yang haram. Begitu. Makanya di sini alternatifnya hanya satu. Kalau disihir maka cara membalasnya dengan dikisos, dengan dibunuh orang itu dengan pedang. Titik. Mujabul amdi utawi perkara kang den wajibake krana pembunuhan sengaja. Iku kawadun kisos. Kemarin sudah dikatakan
bahwa kisos atau qawat itu hanya diberlakukan untuk pembunuhan yang sengaja. Kisosun tegese kisos. Mengapa kisos itu disebut juga dengan istilah qawatun? Bukankah koda ya kudu qawat? Itu artinya adalah menggelendeng atau menuntun. Jadi ada orang yang di belakang kita taleni, kemudian kita tarik, itu namanya qawat. Sumya dan sebut apa zalika mengkono kisos qawatan ing aran qawat. Li'annahum karena sak temene ahlul qatil. Ahlul qatil itu keluarganya orang yang dibunuh, keluarganya korban. Iku yakuduna padha nuntun sapa ahlu. Gelendeng sapa ahlu. Aljania ing wong kang nyatoni bihablin kelawan tampar. Jadi kayak binatang, kemudian lehernya dikasih tali, kemudian binatang itu dituntun. Nah, itu namanya yakuduna aljani. Jadi seolah-olah pembunuh itu karena dia sebagai pelaku, dia ditangkap oleh ahli warisnya atau ahli kisos dari orang yang dibunuh, kemudian dikasih tali, kemudian digelandang, itu begitu ya. Nah, oleh karena biasanya begitu, maka kisos itu juga disebut sebagai qawat. Wa ghairan saliyane hablin. Kala dawake hu ing sumya sapa al-Azhari. Titik. Lalu sekarang diatnya apa? Nah, tadi kemarin sudah kita kasih pengantar bahwa kisos itu adalah sebentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan hukuman yang spesifik, tapi ada level ya, ada tingkatan atau bisa diganti dengan hukuman yang lain. Membunuh orang harusnya kisos, tapi kalau ahli warisnya, mustahiknya itu menghendaki yang lain, bisa diganti diat atau barangkali dimaaf, ya maka tidak ada hubungan, artinya tidak ada hubungan, ya sudah berarti tidak ada denda, ya tidak ada kisos, ini sudah lepas dia. Wadiyatu utawi diyat indah suku tihe ing dalam nalikane gugure kisos biafin sebab ngapura anhu dadi gantine qawat alaiha ing atase diyat au bi ghairi afin to kelawan sakliyane ngapura. Nah, selain ngapura jadi hanya diat gitu aja sudah, saya maafnya ndak, tapi yuk ganti diat aja lah, bayar denda. Iku badalun, khobar dari wadiyatu, iku badalun dadi ganti anhu saking qawat. Makanya follow afa. Lamun ngapura sapa al mustahiqu wong kang hakiki sos, yakni ahli waris asobah ya, ahli waris ya. Sorry, ahli waris dari siapa orang yang dibunuh itu. Anhu saking qawat, wajanan khalih gratis. Au mutlakon utawa kelawan mutlak ya fala saya mongko ora ana suwi-wiji ku maujud. Majanan au mutlakon ini diperhatikan. Kalau majanan itu maknanya dia berkata, saya kasih ampunan kepadamu tanpa ya harus membayar ganti rugi. Nah, itu majanan. Kalau mutlakon, saya memaafkanmu. Terus titik, dia tidak melanjutkan harus bayar berapa atau digratiskan. Pokoknya dia memaafkan, itu mutlakon ya. Nah, jadi ada majanan, ada mutlakon. Bedanya begitu. Fala syai'a mengkora ono suwiji-wiji maujud. Artinya dikisos tidak, diat juga tidak. Sekarang bentuk diatnya apa? Waya utawi ayat diat itu tegese diat, tebusan, ganti rugi atas pembunuhan itu, liqat li khurrin, karena mateni wong kang merdeka muslimin kang muslim zakarin kang lanang, maksumin kang den reksa. Maksumin kang den reksa. Maksumin kang den reksa. Ini bisa dirujukkan kembali dalam pertemuan sebelumnya. Ada maksum, ada muhaddar, gitu ya. Jadi ada maksum, ada muhaddar. Kemarin sudah dijelaskan. Iku mi'atu ba'irin, 100 unta.
musallasatun kang dibagi telu. Artinya dibagi telu dari 100 itu. 100 unta yang harus dibayarkan itu untuk tebusan pembunuhan itu nanti di jenis untanya itu dibagi menjadi 3. Tidak hanya satu jenis unta. Padahal rata dalam harga yang paling maksimum ya kira-kira hari ini unta itu harganya sekitar 25 juta. Kalau tebusan atau ganti rugi terhadap pembunuhan orang yang merdeka, yang muslim, laki-laki, yang terjaga, itu 100 unta, berarti tinggal dikalikan. 25 juta kali 100. Kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Jadi harga satu nyawa orang itu setara dengan 2,5 miliar. Kira-kira begitu kalau dihitung matematis. Bi'amdin yang dalam pembunuhan sengaja wasyibhi lan serupane amdi. Ai salah sata aksamen tegese kelawan telu. Piro-piro bagian. Artinya dari 100 itu dibagi menjadi 3 jenis unta. Fala nadhra mengko ora ana ningali iku mujud li tafawutiha maring beda-bedane mi'ah apane adatan wilangane. Salah suna rupane 30 apane khikotan khikoe. Yang pertama adalah 30 hikoh. 30 binatang unta yang berjenis hikoh. Hikoh itu unta usia 3 tahun lengkap masuk ke 4 tahun. Itu hikoh. Jadi sudah berusia 3 tahun. Masuk ke 4 tahun. Wasalasuna lan 30 apane jazaatan unta jazaai. Kalau jazaah itu unta usia genap 4 tahun masuk 5 tahun. Wa arbauna lan 40 apane khalifatan. Khalifai. Khalifah itu unta yang sedang mengandung. Itu khalifah. Ayah hamilan tegese unta kang mengandung bikoli khabira ini kelawan pengucape wong loro kang waspada. Artinya penentuan apakah unta ini mengandung apa tidak itu didasarkan pada qoli khabira ini. Jadi dua orang yang sudah terbiasa mengamati perihal mengandung tidaknya unta. Kalau hari ini mungkin lebih mudah ya, kan ada dokter hewan ya, untuk mengetahui di dalam perutnya ini sudah ada kandungannya apa belum. Qaluhu wa muhammasatun lan kang den para lima fi khotoin ing dalam pembunuhan khoto, pembunuhan karena kealpaan. Jadi kalau pembunuhan sengaja dan serupa sengaja itu dibagi 3 jenis ontanya, yakni khikoh, jazaah, dan khalifah. Untuk pembunuhan yang tidak sengaja atau khoto itu dibagi 5 jenis onta. Tapi totalnya tetap 100 nanti. Mimbana timakhodin nyatane piro-piro onta bintu makhod. Ini onta yang usianya genap 1 tahun masuk kedua. Wabana tilabunin lan piro-piro bintu labu. Ini onta usia 2 masuk ketiga. Yang betina. Wabani labunin lan onta bani labun. Ini yang sama usianya ya. Jadi bani labun itu dua lengkap usia 2 tahun masuk 3 tahun, tapi yang jantan. Kalau bintu labun yang betina. Wa khikotin lan pira-pira unta khikoh, unta 3 masuk ke 4 tahun. Jadi usia 3 tahun sudah genap masuk ke 4. Wajizain lan pira-pira jazaah. Ini unta tadi sudah disebutkan usia 4 tahun masuk ke 5 tahun. Mingkulin itu tetap saking saben-saben siji dari 5 jenis itu, bintu makhot, bintu labun, bani labun, hikoh, jazaah, minha saking banatin ila akhiri isruna utai 20. Jadi masing-masing jumlahnya 20, 20, 20. Jadi pembunuhan kealpaan pun itu tidak berarti bebas.
dia juga harus membayar diat. Dengan catatan kecuali jika dimaaf oleh ahli warisnya ya. Mengapa tetap harus membayar diat? Karena faktanya dia telah menghilangkan nyawa orang. Betapapun karena tidak sengaja. Di khobari Tirmidzi, karena khobar kang den riwayatake Imam At-Tirmidzi wa ghairihi lan saliyane At-Tirmidzi. Illa in waqa'a kejaba. Lamun terjadi apa al khata'u pembunuhan tidak sengaja fi harami Makkah ing dalem tanah harame kota Makkah. Fi harami Makkah ing dalem tanah harame kota Makkah au fi asyhuri hurumin. Utawa ing dalem pira-pira wulan kang mulya. Rupane Dzulqa'dah wa Dzulhijjah lan Dzulhijjah kayak bulan yang saat ini kita ada di dalamnya. Wal Muharram lan Muharram wa Rajab lan Rajab. Au mahrami rahimin utawa mahrame sanak rakat bil idzafati kelawan den sandarake dihubungkan. Contohnya kaumin iku kaya ibu wa ukhtin lan saudara perempuan. Jadi pembunuhannya itu ternyata korbannya itu adalah contohnya umin wa ukhtin. Jadi masih punya hubungan darah yang dekat. Ya fa musallasatun mongko den bagi telu. Kama kaya perkara faala kang lakoni ing masapa jamun sekelompok minas sahabati kang saking sahabate Rasulillah radhiyallahu anhum. Wa qara lan netepake hum ing sahabah sapa al-baquna sekelompok yang lain atau sekerine. Jadi yang melakukan ini kan hanya jamun minas sahabah. Tapi ternyata al-baquna yang selain dari jamun tadi juga menetapkan itu, maka ini ijma. Wali uzmi hurmati salah sati lan krana agunge mulyane ya krana agunge mulyane telu zujira mongko den cegah anha saking salasah bitaglidi kelawan ngebotake min hadzal waji saking ikilah wajah. Nah, saking ikilah wajah. Telu itu telu apa? Telu itu maksudnya adalah pertama fi harami Makkah, yang kedua fi asyuri hurum, yang ketiga mahrami rahimin. Itu yang dimaksud dari apa tadi? Hurmatis salasah. Salasah itu maksudnya yaitu tadi tiga itu. Harami Makkah, asyuri hurum, mahrami rahimin. Wala yulhaqu lan ora kena den padhake biya kelawan salah apa haramul Madinati tanah harame kota Madinah. Walal ikhramu lan ora ikhram, wala Ramadan lan ora Ramadan. Wala asara lan ora ana labet iku maujud. Ora ana labet iku maujud. Lima hrami radhain. Kedua mahram sebab susunan wa musyaharatin lan maratua. Artinya kalau kita kita sejajarkan ya. Jadi yang pertama harami Makkah, apakah sama dengan harami Madinah? Kemudian apakah asyhurul hurum itu sama dengan Ramadan? Kan sama-sama mulianya kan sebenarnya. Apakah mahrami rahimin itu juga mencakup mahrami radhain wa musyaharah? Maka jawabannya wala yulhaqu bi, tidak sama. Wa kharaja lan kejaba bil khoto'i kelawan khoto. Apa didahu lelawan lorone khoto, yakni amdun lan syibu amdin. Fala yazidu mongko ora tambah apa wajibu maka wajibane didahu bihadhihi salasati sebab ikilah rupane telu. Telu itu ya harami Makkah, asyhurul hurum sama mahrami rahimin. Mengapa iktifaan krana ngalap cukup? Bima klan perkara fima kang tetep ing dalem didahu nyatane minat taglidi saking ngebotake. Hukuman bagi pembunuh sengaja dan serupa sengaja itu sudah berat, maka tidak diperberat lagi. Sudah tidak diperberat lagi. Al-mukabar, la yukabar. Sesuatu yang sudah dianggap berat tidak boleh diperberat lagi. Karena jangan-jangan nanti di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
Bukankah firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu manifestasi dari dawuh itu. Wa amma diyatul ungsa napun utawi diyate wong wadon. Jadi yang disebutkan tadi itu kalau korbannya itu adalah laki-laki. Kalau korbannya perempuan bagaimana? Fanisfu diyati zakari separuh diyate wong lanang. Tentu yang demikian ini nanti harus dikaji ulang ya. Dikaji ulang sesuai dengan kondisi hari ini. Mungkin kalau dulu posisi perempuan itu setengahnya laki-laki. Sebelumnya lagi, masih zaman perbudakan itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya, hari ini barangkali bisa dikaji ulang. Jangan-jangan temuan kita justru melanjutkan misi dari Islam itu sendiri, yakni mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan, khususnya di depan hukum. Sehingga nanti muncul apa yang disebut dengan equality before the law, jadi ada kesamaan di depan hukum. Itu begitu pada potongan takbir itu. Pokoknya nanti bisa dikaji ulang. Dan saya kira kajian semacam ini menjadi menarik untuk diteruskan. Jadi bagaimana dulu sebelum Islam posisi perempuan itu sangat tidak bernilai misalnya ya. Ini terwujud dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Islam datang mengangkat posisi itu. Nah, dalam hal waris misalnya dapat warisan separuh dari laki-laki. Padahal sebelumnya tidak dapat warisan sama sekali, bahkan dia diwaris. Islam datang untuk mencerahkan itu, mengangkat derajat perempuan itu. Nah, kita lanjutkan misi itu dengan cara kajian-kajian, simpulan-simpulan lanjutan dari apa yang sudah ada itu. Pola wadiyatu amdin, utawi diat sengaja, jadi diat karena pembunuhan sengaja. Iku ala janin dibebankan ing atase wong kang nyatoni. Nah, saya scroll dulu ke atas. Muajalatan halih dan gigi, artinya segera. Muajalah, bukan muajalan, bukan ajilan, tapi ajilan, harus segera dieksekusi. Dibebankan kepada orang yang melukai. Saya ulangi. Wadiyatu amdin, utawi diat sengaja. Diat karena kesengajaan. Diat yang berupa kesengajaan. Iku ala janin ing atase wong kang nyatoni. Jadi pembunuhan yang sengaja, melukai yang sengaja, ya itu dibebankan pada pelakunya. Muajalatan khalidan gigi. Jadi harus segera dilangsungkan pelaksanaannya. Kasa iri abdalil mutlifat. Kasa iri abdalil mutlafati. Kalih madani sekarine piro-piro gantine perkara kang den rusak. Wadiyatu ghairi utawi diyate saliyane amdun nyatane min syibhi amdin saking surupa sengaja wa khotoin lan khoto. Wa ing tusul asad senajan dipara telu apa diyat iku ala akilatin ing atase waris asoba. Wilijane kedua wong kang nyatone muajjalatan. Kalih kang den sumayaake bisalah di sini. Kelawan telu pira-pira tahun. Jadi ada perbedaan yang menarik di sini ya. Teman bisa amati. Orang membunuh orang lain dengan cara yang disengaja. Cara sengaja kemarin sudah dijelaskan.
maka siapa yang harus mengganti seandainya memang berlaku dia orang yang membunuh itu. Ini berbeda kalau pembunuhannya adalah serupa sengaja atau salah. Maka yang menanggung adalah waris asobahnya. Jadi bukan yang membunuh, tapi waris asobahnya yang akan membayar itu. Mengapa terjadi perbedaan begini? Jadi kan harusnya kalau logika kita, ya siapa yang bertindak, dia yang bertanggung jawab. Dan ternyata dibedakan. Kalau pembunuhan sengaja, yang bertindak yang bertanggung jawab. Kalau pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan serupa sengaja, itu yang membayar justru ahli waris asobahnya. Jadi anak laki-lakinya dan seterusnya itu. Bukan pelakunya. Nanti ada penjelasan mengapa kok aturannya begitu. Alal ghaniyi kuwi ngatasi kang sugih minhum saking akilan nisfu dinarin utawi separo dinar. Utawi separo dinar. Wal mutawasiti lan ing ngatasi wong kang tengah-tengah. Artinya ekonominya nggak terlalu kaya juga tapi juga nggak miskin. Rubuun utawi seperempat dinar. Kula sanaten ing dalam saben-saben taun. Fa'ilam yafu nuli lamun ora bisa nuhoni ndak bisa melunasi sopo akilah famim baitil mal, maka diambilkan dari kas negara. Paling ta'adzaro nuli lamun dadi angel opo baitul mal, jadi baitul malnya tidak memungkinkan membayar itu fa'alal jani, baru ing ngatasé wong kang lakoni. Jadi tahapannya orang yang membunuh karena serupa sengaja dan alpa yang membayar itu adalah akilahnya, ahli warisnya, ahli waris asobah ya. Nah, nanti kalau kesulitan, maka dari baitul mal. Kalau kesulitan, baru pelakunya. Jadi orang yang melukai itu al-jani. Di khabari sahihaini kalana khabar kang ing dalam kitab sahih loro, yakni miliknya Imam Muslim sama Imam Bukhari. Wal makna utawi karepe. Mengapa tuh aturannya kok demikian? Seharusnya dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab dong. Bikauni diyati yang dalam onone diyat iku alal akilati yang atase waris akilah atau waris asobah. Fihima yang dalam masalah sibu amdin wa khoto. Nah, ceritanya begini. Cerita mengapa aturan ini muncul. Iku annal qabaila saat temene piro-piro qabilah fil jahiliyati yang dalam mangsa jahiliyah iku kanu ono. Sopo qabail iku yakumuna padha jumenengi sopo qabail. Iku yakumuna padha jumenengi sapa qabail binusratil jani kelawan nulungi wong kang melukai minhum saking qabail. Wayamna unalan padha nyegah sapa qabail aulia adami ing pira-pira wong kang nguasai dam nyegah-nyegah akhdha hakihim ing ngalap hake aulia. Fabdala nuli ganti apa asar usara tilkan musrata ing mengkono-mengkono rupane pertolongan itu tadi dan ganti bibadlil mali kelawan nyerake bondo. Kelawan nyerake bondo. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa yang harus bayar itu adalah waris asobahnya bukan yang melukai dalam kasus pembunuhan serupa sengaja dan khotok? Karena ini bentuk apa ya? Bentuk semacam akomodirnya SARA, bentuk akomodasi, mengakomodir SARA itu terhadap tradisi masyarakat jahiliyah sebelumnya. Jadi langkah akomodatif yang dilakukan SARA untuk mengalih bentukkan tradisi-tradisi yang ada sebelumnya. Masyarakat jahiliyah itu, sebagaimana informasi yang barusan dibaca, kalau di dalam karena begitu kuat ya fanatisme kelompoknya, sampai-sampai kalau ada anggota kelompoknya melakukan tindak pembunuhan sekalipun, dia akan melindungi. Jadi kelompok A, salah satu anggotanya membunuh kelompok B. Maka ketika kelompok B ingin membalas dengan membunuh pembunuh itu tadi, sama kelompok A dihalang-halangi. Bahkan akan terjadi peperangan karena kelompok A tidak mau menyerahkan itu. Mengapa begitu? Ya karena ikatan primordialisme yang didasarkan pada kesamaan suku itu begitu kuat.
di masyarakat jahiliyah. Nah, syariat datang, agama Islam datang bukan hanya merubah tradisi, tapi juga terkadang mengakomodir tradisi itu dengan cara dirupakan bentuk yang lain. Bahwa dia merasa satu kelompok itu tadi ya, merasa punya ikatan emosional harus melindungi anggotanya, itu kan sesuatu yang bagus. Tapi kalau bentuk perlindungannya, bentuk pertolongannya itu dengan cara menghalangi penegakan hukum, ini kan jelek. Jadi dari sisi menghalangi penegakan hukumnya, yakni hukuman kisos itu kan jelek. Tapi bahwa dari sisi ia peduli terhadap anggota kelompoknya itu kan bagus. Nah, Islam datang, yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Yang jelek ini diganti dengan sesuatu yang bagus pula. Dalam konteks yang kita bahas ini tadi, bahwa dia punya kepedulian terhadap anggota kelompoknya, ya. Nah, bentuk kepeduliannya yang semula berbentuk menghalang-halangi penegakan hukum, ini dirupakan urunan. Nah, kamu sayang terhadap anggota kelompok kamu? Ya, saya sayang. Kamu peduli? Ya. Sekarang dia lagi kena masalah hukum. Maka kamu harus juga peduli menyelesaikan problem hukum kelompok kamu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara ayo urunan untuk membuat tebusan. Itu begitu. Nah, itu logika mengapa bagi pembunuhan serupa sengaja dan khotok, diatnya justru dibebankan kepada waris asobahnya, bukan langsung kepada pelakunya. Qauluhu wa khusulan dan khususake apa tahammuluhum oleh nanggunge siapa tadi al-qabail bil khoto'i kelawan khotok, pembunuhan khotok wasyibil amdilan pembunuhan serupa sengaja li annahuma krana sak temene al khotok wasyibil amdi iku mimma setengah saking perkara yak suruh kang akeh apa ma la siyama apa maneh fi mutaatil aslihate ing dalem wong kang nyekel pira-pira gaman. Fahasunat mongko bagus apa i'anatuhu nulungi ing jani. Li alla yatadarrara supaya yen ora tampa madharat sapa jani bima klan perkara wa kang utaima iku ma'dzurun kang den uzurake fihi ing dalem ma. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa ya anggota kelompok itu tadi yakni waris asobah itu hanya dilibatkan untuk diat pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan khata. Mengapa tidak sekalian pembunuhan sengaja yang membayar ahli warisnya? Nah, di sini jawabannya, karena pembunuhan khata, pembunuhan syibhul amdi, ini termasuk kategori yang banyak sekali terjadi. Tidak niat membunuh, tapi ternyata terjadi kematian. Misalnya, orang nyopir bis. Tentu orang nyopir bis kan tujuannya bukan untuk membunuh lawan apa ya, kendaraan lain kan begitu. Dia ya nyopir aja, tapi ternyata satu saat terjadi kecelakaan. Lawan kecelakaannya meninggal. Wah, itu kan bisa masuk kategori khotok. Ya kan? Kategori khotok. Tentu kita bisa membayangkan betapa mental sopirnya itu langsung down. Bagaimana ini? Bagaimana saya mempertanggungjawabkan dan seterusnya. Pada titik inilah kehadiran kelompok diperlukan. Dan itu kasusnya banyak kan begitu. Makanya karena banyaknya kasus sibul amdi dan khotok, maka masih dimungkinkan ya kan, waris asobah itu untuk menanggung diat dari dua jenis pembunuhan ini. Berbeda dengan amdun, pembunuhan berencana itu kan sangat kasuistik. Nah, sangat kasuistik. Rata-rata orang membunuh itu kan ya karena apa, emosional, niatnya sebenarnya nggak membunuh terus terbunuh kan. Lah yang sedikit itu dianggap tidak ada. An-nadir kal adim, sesuatu yang langka dianggap tidak ada. Selain itu, alasannya li alla yatadarrara bima huwa ma'dzurun fi. Jangan sampai orang pelaku pembunuhan yang tidak sengaja dan serupa sengaja itu mendapat madharat atas satu hal yang tidak diinginkannya, atas satu hal yang dia tidak bisa mengelak dari hal itu. Ma'dzurun fi. Nah, dia terkena uzur, dia terkena sesuatu yang di luar keinginannya.
maka posisi anggota kelompok lain membantu itu. Wa ujilat lan den sumayaake. Jadi tidak pakai ain, kalau pakai ain itu disegerakan, kalau pakai hamzah itu disumayaake. Apa adiyatu diat alaihi mengatasi akilah. Mengapa enggak langsung dibayar sebagaimana pembunuhan yang sengaja itu tadi? Rifkon karena welas bihim kelawan akilah, karena bentuk kewelasan syariah kepada mereka itu. Wa akilatul jani, lalu siapa akilatul jani? Akilah itu siapa? Utawi akilatul jani iku asobatu piro-piro asobaya al jani al mujma kang den sepakati. Apa ala irsim ing atase nrimo warisan, apa ala irsim ing atase oleh nrimo warisane asobah. Jadi waris asobah yang disepakati pasti mendapat warisan. Binasabin sebab nasab, au walain utawa waris wala, idza kanu ing dalem nalikane ana sapa asobah iku zukuron pira-pira kang lanang, mukallafina pira-pira kang wis mukallaf, ghairu aslin kang sakliyane wong tuwa wa far'in lan anak. Wa yuqaddamu lan den dhisikake minhum saking asoba sapa akrabu kang luwih parek fal akrabu nuli kang rada parek. Wala yuqalu lan ora den dadekake waris akilah. Sapa fakirun wong fakir. Jadi kalau yang fakir jangan jadi akilah. Karena apa? Karena nanti nggak kuat bayar itu. Walau kasuban senajan tukang nyambut gawe. Karena tidak setiap orang yang pintar nyambut gawe itu otomatis kaya itu enggak juga. Nah, sebaliknya, betapa banyak orang yang sebenarnya tidak punya skill untuk berkarya begitu ya, tapi garis nasib berkata lain, dia menjadi kaya karena ya garis nasib itu tadi, keberuntungan-keberuntungan yang didapatkannya itu. Wa mra'atun lan wong wadon. Wa mra'atun lan wong wadon wa khumsa lan khumsa. Wa ghairu mukallafin lan sakliyane wong mukallaf, karena kelompok-kelompok itu tidak mungkin untuk bisa berikut serta dalam membantu pelunasan itu tadi. Makanya tidak dibebani untuk membayar diat, betapapun posisinya adalah asobah. Ola walau utimat. Lalu gimana kalau tadi kan dikatakan diat itu berupa unta. Lamono ora den anakake, artinya ndak ada, untanya itu ndak ada. Dari kata Adam, utimat, ora den ono ake. Apa ibilun onto, fil mahali ing dalam panggonan. Jadi di tempat itu ndak ada onta. Terus bagaimana kan gitu ya. Nah, ini saya besarkan dulu. Padahal onta itu aladzi yajibu kang wajib apa tahsilu ngasilake onta. Minhu saking mahal. Kisan ing dalam senyatane au sar'an ing dalam sarae. Jadi kalau kisan itu nyata-nyata barangnya ndak ada. Di pasar ndak ada. Barangnya itu ndak ada memang. Itu namanya langka secara faktual, secara realistis memang ndak ada. Faktanya memang di lapangan ndak ada unta itu. Di Indonesia kan mau beli di mana? Ndak ada. Ya kan? Ausaraan utawa ora ono secara syara. Ndak ada secara syar'i. Maksudnya gimana? Ontanya ada tapi harganya melambung tinggi. Jadi ontanya ada tapi harganya dimahalkan oleh orang. Itu juga dianggap tidak ada juga, itu begitu. Tidak ada juga secara syar'i. Bi'an wujidat, kelawan yen dan temu apa ibil. Biya ing dalam mahal, dan temu bi aksara kelawan rego kang luwih larang min samanil misli saking rego pepadang.
Umumnya jual 5, ternyata ada jual 50 lah, ini kan disebut tidak ada secara syar'i. Au ba'udat atau adoh opo ipil. Ada tapi jauh. Jadi ada tapi di Arab Saudi gitu ya. Wa azumat lan besar opo al mu'natu biaya. Transportasinya mahal. Ongkirnya itu mahal. Wal masaqatu lan abot juga opo al masaqatu masak. Jadi masakoh tingkat keberatannya cukup tinggi. Fal wajibu maka solusi hukumnya utawi perkara kang wajib. Fal wajibu mongko utawi kang wajib iku kimadua aji kerton ibi. Jadi dihargai aja. Kalau di Indonesia ya dihargai kira-kira berapa rupiah. Waktal wujud bitaslimi yang dalam waktu wajibnya nyerahake. Kalau tadi pembunuhan sengaja itu harus ajilan seketika itu ya, maka di hari itu pula dihargai. Kalau kemudian ajilan, jadi masih santai di tempo 3 tahun, ya nanti di waktu penyerahan itulah berapa harga umumnya itu yang dibayarkan. Min ghalibin aktil baladi saking kaprai duitnya negara. Artinya sesuai dengan mata uang negara tersebut. Wafil qadim itu tetap yang dalam qaul qadim, qaulnya Imam Syafi'i yang qadim, ini lawannya al-jadid. Kalau al-qadim itu beliau masih berada di mana itu? Di mana itu? Baghdad ya. Nah, kalau yang jadid itu setelah dari Mesir gitu ya. Kaul qadim sama kaul jadid nanti dibaca lagi, saya agak lupa. Yang penting ada dua istilah, jadi ada kaul jadid sama kaul qadim. Wal wajibu mongko kang wajib indah adamnya yang dalam ora onone ibil binafsi yang dalam masalah kisos nyawa al kamilati kang sampurno iku alfu misqali. Dihargai dengan 1000 miskol apane dahaban emas ya. Isna asyara atau 12 apane alfa dirhamin seuni dirham apane fiddatan perak ya. Jadi dihitung aja 1 dirham berapa kali 12.000 titik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.